Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kami akan sharing-sharing bagaimana memanfaatkan lahan sempit yang tidak terurus atau tidak digunakan untuk apapun, untuk perumahan ataupun untuk hal-hal yang lain yang bisa dimanfaatkan untuk menanam sayur-sayuran teman-teman. Contohnya seperti ini, lahan sempit yang kami pergunakan untuk menanam berbagai sayuran teman-teman. Kenapa kami menyebut berbagai sayuran? Karena ada lebih dari 2 sayuran yang kami tanam di lahan sempit ini teman-teman. Contohnya seperti ini adalah selada keriting merah yang alhamdulillah ini pertumbuhannya cukup subur dan bagus juga. Seperti ini teman-teman, ini selada keriting merah. Ada juga kami tanam juga sawi hijau atau cawi saijim seperti ini. Ini cukup lumayan juga teman-teman, subur dan juga besar-besar. Ini umurnya sudah kurang lebih sekitar 20 harian sejak kami pindah tanam dari persemaian. Karena sebelum kami tanam di sini biasanya kami semai dulu sekitar 15 hari kurang lebih seperti itu, baru kami pindah tanam seperti ini supaya cepat teman-teman. Kalau langsung dari biji biasanya agak susah karena banyak juga yang mengganggu seperti hama belalang, jangkrik ataupun ulat. Tapi kalau sudah disemai itu biasanya agak berkurang tingkat kerusakannya atau kematiannya. Seperti ini juga ada, ini adalah selada romen teman-teman. Ini cukup enak juga ditumis sama bawang putih ataupun dibuat salad sama dengan selada keriting merah ini. Ini juga cukup enak dibuat salad, dibuat lalapan, ditumis juga enak, dibuat gado-gado juga enak. Pokoknya selada-selada ini untuk pendamping makan ataupun kita manfaatkan untuk dimakan langsung bisa teman-teman. Ini juga sawi. Ini sengaja kami buat beding-bedingan seperti ini supaya mudah untuk perawatannya teman-teman. Karena nanti kalau yang sebelah sini panen, yang sebelah satunya lagi belum panen, seperti itu nanti perawatannya setelah kami tanami ini sekitar 2-3 kali penanaman. Sekali olah lahan itu, sekali buka lahan seperti ini kami cangkul, kami gemburkan, kami tanami sekitar 1-3 kali, baru kami bongkar lagi dan kami cangkul lagi, kami tambah dengan unsur-unsur hara supaya tanahnya tetap subur dan tanamannya tetap bagus teman-teman. Dan penanaman itu bertahap, misalnya yang bedingan ini minggu ke-1, bedingan kedua minggu kedua, bedingan selanjutnya minggu ketiga, nanti balik lagi di bedingan yang satunya kalau sudah dipanen ditanami lagi teman-teman. Ini sawi pakcoy atau sawi daging teman-teman. Ini umurnya juga sudah kurang lebih sekitar 20 sejak kami pindah tanam dari semaian. Yang ini sawi hijau, ini kurang lebih 10 hari kami campur dengan sawi pakcoy juga, sawi daging, umurnya juga sama sekitar 10 harian. Dan ini kangkung ini sudah agak lama, cuma pertumbuhannya ini kurang maksimal teman-teman, karena ini bekas 2 kali kami tanami sawi, lalu kami tanami kangkung, tapi pertumbuhannya kecil-kecil seperti ini teman-teman. Sebelah sini sawi hijau, sawi caisim, ini baru sekitar 5 hari teman-teman pindah tanam, masih kelihatan kecil-kecil, masih belum kami lakukan pemupukan susulan. Masih terlihat kuning-kuning dan masih belum subur teman-teman. Dan sebelah sini ini baru dicangkul, biasanya seperti ini. Ini selagi menyangkul seperti ini untuk
nanti yang akan ditanam misalnya kayak sawi hijau, sawi caisim seperti itu, kita semai dulu berbarengan dengan kita mencangkul seperti ini. Setelah nanti ini siap, selesai dicangkul dan ditambah pupuk-pupuk yang dibutuhkan, misalnya pupuk kandang atau pupuk organik dari daun-daun ataupun dari sekam padi. Setelah itu semaiannya sudah besar, bisa langsung dipindah tanam. Jarak sekitar 1 minggu atau 10 hari bisa ditanam teman-teman, sambil nunggu semaiannya besar untuk siap dipindah tanam. Seperti ini kami tanam cabai hijau. Ini cukup, walaupun tidak subur tapi juga menghasilkan teman-teman. Seperti ini, alhamdulillah. Ada juga kami tanam terong seperti ini sudah mulai besar, ini waktunya panen. Walaupun tidak banyak, cukup juga untuk memenuhi kebutuhan setiap hari misalnya teman-teman. Dan ini teman-teman, kalau ada yang lahan yang agak luas, ini bisa ditanami labu siam seperti ini. Ini sudah mulai menghasilkan buah seperti ini. Tetapi harus rajin-rajin untuk memangkas daun-daunnya supaya tidak rimbun teman-teman. Kalau rimbun itu mengganggu dari pertumbuhan tanaman yang ada di bawahnya seperti ini. Seperti ini sudah mulai berbuah seperti ini, cukup bagus juga teman-teman. Ada terong, ada labu, ada sawi, ada cabai, dan juga ini cabai keriting, tapi sudah habis, pertumbuhannya jelek teman-teman, dimakan lalat buah. Ada ini, tapi ini banyak rumputnya, kunyit sama serai tetap ada teman-teman. Ini juga baru kami cangkul untuk semaiannya. Kami akan coba tanam sawi di sini. Semaiannya sudah kami siapkan, ini tinggal nambah pupuk kandang ataupun daun-daunan yang sudah lapuk. Biasanya cukup bagus itu untuk kesuburan tanah. Dan ini untuk tanaman selada, ada selada romen dan selada merah. Ini sudah sekitar 5 harian teman-teman. Alhamdulillah cukup tidak ada yang mati. Seperti ini cukup bagus. Tinggal kita lakukan pemupukan susulan. Ini bagus seperti yang sebelah sana tadi. Kalau sudah dilakukan pemupukan susulan teman-teman, hampir lengkap lah. Ada beberapa jenis sayuran teman-teman. Ini cabai keriting 2, ini sudah mulai habis. Dan ini untuk media tanam teman-teman seperti ini. Ini biasa kami pergunakan untuk menanam di polybag seperti ini. Karena lahan ini berpasir dan berkerikil seperti itu, ada juga yang kami tanam di polybag seperti ini teman-teman. Ini cabai hijau sekitar 100 polybag. Alhamdulillah, walaupun hampir 2 hari sekali panen, dikit-dikit tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan. Kenapa ini kami tanam di polybag? Karena tanahnya tadi bekas uruk-urukan yang banyak pasir dan kerikilnya. Kalau ditanami langsung cabai, sudah pernah kami lakukan, pertumbuhannya kurang bagus dan juga sangat kerdil-kerdil teman-teman, karena di bawah ini berbatuan, sangat panas, dan juga di sini agak teduh karena di bawah pohon pete. Untuk pertumbuhan tanaman sayuran itu kurang maksimal teman-teman. Seperti ini, seperti pasir. Makanya ini kami polybagi supaya enak untuk pemupukan, enak, tidak tersebar kemana-mana. Perawatan untuk rumput-rumput juga enak membuangnya. Dan juga nanti setelah ini selesai habis dipanen, kalau sudah mati, untuk polybagnya bisa dipergunakan lagi media tanam. Kita tambah dengan pupuk organik ataupun pupuk kandang, kita campur lagi, lalu kita tanami lagi. Itu cukup bagus teman-teman. Lalu yang pinggir sebelah sana teman-teman ada juga sayuran. Ini lahan sempit. Nah,
seperti ini adalah ember-ember yang tidak digunakan, bekas cat, kami tanami cabai seperti ini juga cabai. Tapi ini sayang teman-teman, ini umurnya sudah hampir 8 bulan, tetapi sayang ini diserang jamur. Padahal ini cukup bagus, ini tanaman cabenya awet, tidak mati, sudah berumur panjang. Ini biasanya kami petik pas waktu hijau-hijau seperti ini teman-teman. Yang sebelah sini ada juga tanaman kemangi, ini bisa dipetik seperti ini. Ada sawi daging, ini ada terong lalap, lengkap lah teman-teman. Pokoknya beberapa jenis tanaman sayur-sayuran terutama ini memanfaatkan ember-ember bekas, kami tanami cabai. Ini tomat, baru saja pindah tanam sekitar setengah bulan. Ini tomat teman-teman. Ini bekas kacang panjang sudah habis panen, dan ada juga kacang panjang yang masih bisa dipanen walaupun ada 1-2, tapi cukup untuk di sayur ini teman-teman. Enak di sayur lodeh sama terong sama labu siam. Cabenya sudah ada, terongnya sudah ada, labunya ada, kacang-kacangnya ada, kunyitnya ada, serainya ada, tinggal kita beli beberapa tambahan bumbu seperti bawang merah, bawang putih. Kalau bawang merah, bawang putih kami tidak tanam di sini teman-teman, karena sudah kami coba untuk menanam bawang merah, tidak jadi karena tanahnya kurang gembur, mungkin berpasir dan berkerikil seperti ini. Ini ada cabai rawit lagi, itu terongnya sudah mulai besar-besar teman-teman buahnya. Selagi kita rawat, pemupukan dan juga pembersihan gulma-gulma yang ada di bawahnya cukup bagus, kelihatan rapi dan bersih. Dan juga daun-daun tuanya bisa dipotong supaya rapi seperti itu teman-teman. Ini masih banyak rumputnya, belum kami bersihkan, masih tinggi-tinggi rumputnya. Ya seperti itulah teman-teman cara memanfaatkan lahan sempit yang tidak terolah atau tidak dimanfaatkan, ditanami sayuran seperti ini cukup menghasilkan. Kalau dibuat bisnis bisa juga teman-teman, misalnya dari sawi hijau seperti ini, satu ikat diisi 3-4 batang, nanti diikati dijual 3.000-an. Dalam satu bedeng ini bisa menghasilkan beberapa ikat, mungkin sekitar 50.000 juga dapat teman-teman. Tinggal bagaimana kita pandai-pandai untuk memanfaatkan, atau kita mau lakukan dijual atau untuk konsumsi sendiri. Kalau sisa dari konsumsi sendiri ya bisa dijual, nanti bisa 5 ikat sawi, 5 ikat sawi daging, 5 ikat kangkung, ada mungkin terong 10 biji, kacang panjang 5 ikat, cabai rawit setengah kilo, ya sudah lumayan kalau dihitung dari sisi bisnisnya teman-teman. Tetapi ini cuma memanfaatkan lahan sempit untuk kita olah sendiri hasilnya. Ya kalau ada lebih sedikit bisa kita bagi-bagikan ke tetangga teman-teman. Mungkin ada tomat nanti itu panen, bisa kita jual sedikit-sedikit seperti itu teman-teman. Kemangi ada 2 ikat, biasanya juga ada yang membutuhkan. Sekian teman-teman untuk sharing-sharing bagaimana memanfaatkan lahan sempit untuk ditanami sayur-sayuran. Mungkin bisa menginspirasi. Terima kasih untuk teman-teman yang melihat video kami ini tentang manfaat dari lahan sempit yang tidak digunakan. Sekian, salam hijau, ayo menanam.